Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mendengar bahwa terkadang anjing dan kucing itu sudah bermusuhan sejak lama. Ternyata permusuhan mereka tersebut ada kisah awal mulanya, yakni ketika mereka berada di bataranya Nabi Nuh alaihissalam. Dan berikut ini adalah sebuah kisah tentang awal mula permusuhan anjing dan kucing. Namun perlu diingatkan bahwa kisah berikut ini tidak memiliki riwayat yang kuat. Jadi cukup dengar dan ambil hikmahnya saja. Maka dari itu, simak terus video ini sampai akhir. Awal mula permusuhan anjing dan kucing. Kisah awal mula permusuhan kucing dan anjing itu berawal ketika mereka berada dalam kapal Nabi Nuh alaihissalam. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih bahwa ia pernah bercerita ketika Nabi Nuh telah naik ke atas bahtera, maka diperintahkannya masuk bersamanya berpasang-pasangan dari setiap jenis hewan, sampai anjing dan kucing pun tidak ketinggalan ikut naik ke kapal Nabi Nuh alaihissalam tersebut. Lalu Nabi Nuh alaihissalam melarang semua hewan untuk bersetubuh supaya tidak beranak pinak. Jika mereka beranak di kapal tersebut, maka dikhawatirkan akan penuh sesak oleh anak-anak mereka saat itu. Meskipun ada larangan Nabi Nuh yang demikian, namun si anjing tidak tahan bila tidak bersetubuh dalam waktu yang lama. Akhirnya ia melakukan persetubuhan dengan pasangannya. Perbuatannya ini pun akhirnya diketahui oleh kucing. Maka datanglah kucing kepada Nabi Nuh untuk melaporkan perbuatan si anjing tersebut. Kemudian dipanggillah anjing itu oleh Nabi Nuh untuk diberikan peringatan. Setelah itu, anjing itu dibebaskan kembali. Tapi tidak lama kemudian, anjing itu mengulangi perbuatannya lagi. Dan kucing pun datang lagi kepada Nabi Nuh untuk melaporkan perbuatan si anjing yang melakukan persetubuhan dengan pasangannya untuk yang kedua kalinya. Nabi Nuh kemudian memanggil anjing itu lagi untuk dinasehati sekaligus diperingatkan atas pelanggarannya tersebut. Tetapi untuk kali ini, si anjing membantah dan tidak mengakui perbuatannya tersebut. Melihat pembangkangan si anjing tersebut, maka kucing mengusulkan kepada Nabi Nuh dengan berkata, "Wahai Nabi Allah, aku lihat dia sungguh-sungguh telah melakukannya. Jika Tuhan sudi berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan menampakkan kepada Tuhan tandanya, dan Tuhan akan mengetahui dengan mata kepala sendiri." Usulan kucing pun diterima oleh Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika si anjing melakukan persetubuhan yang ketiga kalinya lagi, maka alat kelaminnya lengket dan sulit dilepaskan dari lawan jenisnya. Maka datanglah kucing kepada Nabi Nuh untuk melaporkan perbuatan si anjing tersebut. Nabi Nuh alaihissalam kemudian datang ke tempat anjing itu, di mana ia melakukan persetubuhannya. Dan ternyata keadaan keduanya masih lengket dalam kondisi bersetubuh. Hal ini diketahui oleh Nabi Nuh dengan mata kepalanya sendiri, sehingga si anjing dibuat malu oleh perbuatannya sendiri. Kemudian anjing tersebut merasa dipermalukan oleh kucing. Maka untuk membalas sakit hatinya itu, anjing itu berdoa kepada Allah. Dalam doanya ia berkata, "Wahai Tuhanku, permalukanlah dia di hadapan semua makhluk ketika dia sedang bersetubuh, sebagaimana dia mempermalukan kami." Ternyata doa anjing itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap kali kucing betina disetubuhi oleh pejantannya, maka dia akan selalu berteriak sehingga semua makhluk tahu bahwa kucing sedang melakukan persetubuhan. Ini sebagai balasan baginya karena membuka aib anjing tersebut. Hikmah dari kisah awal mula permusuhan anjing dan kucing. Ada beberapa hikmah dari kisah tersebut, yakni kapal Nabi Nuh itu tidak hanya dinaiki oleh manusia saja, akan tetapi juga dinaiki oleh hewan, karena mereka tahu hanya dengan menaiki kapal Nabi Nuh sajalah saat itu bisa selamat. Sebab banjir besar saat itu bukanlah banjir yang biasa, melainkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menenggelamkan semua manusia yang tidak beriman saat itu. Kemudian hikmah lainnya ialah binatang yang tidak tahan untuk tidak melakukan persetubuhan dalam waktu yang lama adalah anjing. Anjing ini termasuk salah satu binatang yang senang kawin, dan sulitnya melepas alat kelaminnya setelah bersetubuh dengan pasangannya adalah akibat dari doa Nabi Nuh alaihissalam. Ini sebagaimana kisah tersebut. Dan hikmah lainnya pula ialah kucing betina yang berteriak-teriak ketika bersetubuh adalah akibat dari terkabulnya doa si anjing tersebut. Hal ini sebagaimana gambaran bahwa orang yang suka membuka aib orang lain, besok di hari kiamat aibnya pun akan dibuka pula di hadapan seluruh makhluk. Beberapa kisah hewan dari kapal Nabi Nuh.
Sahabat beriman, selain kisah awal mula permusuhan anjing dengan kucing tersebut, sebenarnya ada beberapa kisah lagi tentang hewan-hewan lainnya, yakni seperti hewan ular. Saat itu, sebelum ular naik ke atas kapal, ia harus berjanji kepada Nabi Nuh alaihissalam agar tidak menggigit para penumpang. Maka, ular pun berjanji dan ia menepati janjinya. Makanya ada ulama yang mengajarkan, jika sekarang kita bertemu dengan ular, maka bacalah doa salamun ala Nuh fil alamin. Salamnya Nuh bagi alam. Maka insya Allah dia tidak akan menggigit karena dia dahulunya telah berjanji kepada Nabi Nuh alaihissalam. Lalu tikus, pada saat berada di atas kapal Nabi Nuh alaihissalam, tikus menggigit tali kapal dan hal ini jelas membahayakan keselamatan kapal. Maka bila kita melihat tikus, itu pun sunnah untuk dibunuh. Kemudian burung gagak, ketika air saat itu sudah surut, Nabi Nuh memerintahkan burung gagak untuk melihat keadaan sekitar. Ternyata burung gagak tidak kembali karena dia tergoda dan terlena untuk memakan bangkai yang mati akibat bencana tersebut. Maka dari itu, jika kita bertemu burung gagak, maka itu pun sunnah untuk dibunuh pula. Lalu, burung merpati. Karena burung gagak tidak kembali saat itu, maka Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan burung merpati untuk melihat keadaan sekitar dan melaporkannya kepada Nabi Nuh. Maka merpati pun melaksanakan tugasnya dengan baik. Selama melaksanakan tugasnya, merpati hinggap di lumpur, sehingga kakinya menjadi berwarna merah. Setelah kembali, Nabi Nuh memegang leher merpati tersebut, sehingga terdapat tanda yang melingkar di lehernya sebagai tanda penghargaan dari Nabi Nuh alaihissalam. Sahabat beriman, demikianlah kisah singkat penuh hikmah tentang asal mula permusuhan anjing dan kucing. Memang benar, tentang kisah-kisah seperti ini, itu terdapat banyak perbedaan pendapat yang disebabkan lemahnya riwayat kisah tersebut. Maka dari itu, kita cukup mengambil hikmah baiknya saja. Dan semoga dari kisah singkat penuh hikmah kali ini dapat memberikan manfaat baik kepada kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.